Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan bantuan pemerintah supaya harganya tidak terlalu tinggi, sehingga dengan adanya subsidi akan membuat harga semakin rendah. Di sini saya mempunyai contoh soal. Misalkan fungsi permintaannya adalah P sama dengan 15 min PD, dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 PS. Sebelumnya fungsi permintaan P sama dengan 15 min PD ini kita buat bentuk umumnya. Bentuk umumnya yaitu PD pindah ruas ke kiri yang awalnya negatif menjadi positif, dan P pindah ruas ke kanan yang awalnya positif menjadi negatif. Maka PD sama dengan 15 min P. PD-nya 15 min P. Di sini mendapatkan subsidinya sebesar 1,5 per unit. Kemudian ditanyakannya harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan setelah subsidi, dan harga keseimbangan, kuantitas keseimbangan sebelum subsidi. Kita akan mencari harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan setelah dan sebelum subsidi. Penyelesaiannya yaitu misalkan sebelum subsidi harga keseimbangannya adalah 7 dan kuantitas keseimbangannya adalah 8. Subsidinya sebesar 0,5. Maka kita masukkan penawarannya tadi, yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 PS dikurangi subsidi sebesar 1,5. Maka P sama dengan 3 dikurangi 1,5, hasilnya 1,5, plus 0,5 nya turun. Kita buat bentuk umumnya, yaitu bentuk umum dari P sama dengan 1,5 plus 0,5 PS, yaitu 0,5 pindah ruas ke kiri yang awalnya positif menjadi negatif, dan P pindah ruas ke kanan yang awalnya positif menjadi negatif. Maka bentuk umumnya min 0,5 PS sama dengan 1,5 min P. Lalu kita kalikan min 2. 0,5 PS kita kalikan min 2, hasilnya PS. 1,5 kali min 2 sama dengan min 3. Min kali min plus P kali min 2, hasilnya 2P. Jadi persamaan setelah subsidi adalah min 3 plus 2P. Kita cari harga keseimbangan, fungsi permintaan, dan fungsi penawaran setelah subsidi. Keseimbangan setelah subsidi yaitu HD sama dengan QS. HD-nya tadi sudah diketahui 15 min P, QS-nya min 3 plus 2P. P-nya kita kelompokkan menjadi 1 dan kita pindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi min P min 2P sama dengan min 3-nya tetap, dan 15 ini kita pindah ruas ke kanan yang awalnya positif menjadi negatif sehingga sama dengan min 3 min 15.
min P min 2P sama dengan min 3P. Min 3 min 15 sama dengan min 18. P sama dengan min 18 per min 3, sehingga P sama dengan 6. P-nya tadi sudah diketahui, yaitu P sama dengan 6. Lalu kita sekarang mencari nilai X. 15 min P ini kita masukkan persamaan permintaan, yaitu 15 min P sama dengan 15, P-nya 6, sehingga X sama dengan 9. Sehingga sudah diketahui bahwa P-nya adalah 6 dan X-nya adalah 9. Jika digambarkan, maka grafiknya seperti ini. Yang awalnya tadi harganya 7 dan 8. Kemudian setelah mengalami penurunan harga, bukan 7 lagi, tetapi turun menjadi 6. Setelah terjadi penurunan harga, maka permintaannya akan menambah, bukan 8 lagi, tetapi menjadi 9. Sehingga di sini harga keseimbangannya turun. Misalkan, yang tadinya membeli bensin dengan harga 10.000, karena sudah disubsidi jadi 9.000. Seperti itu ilustrasinya. Subsidi yang dinikmati konsumen adalah selisih dari harga keseimbangan sebelum subsidi dikurangi dengan harga keseimbangan setelah subsidi. Kalau tadi pajak tadi selisih dari harga keseimbangan setelah pajak dengan harga keseimbangan setelah pajak. Kenapa? Karena harga keseimbangan setelah pajak pasti lebih besar atau lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak, dan harga setelah subsidi pasti akan lebih rendah dari harga keseimbangan sebelum subsidi. Sehingga harga keseimbangan sebelum subsidi tadi sama dengan 7 dan harga keseimbangan setelah subsidi sama dengan 6. Maka SK atau subsidi yang dinikmati konsumen sama dengan 1. Subsidi yang dinikmati produsen adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah dikurangi subsidi yang dinikmati oleh konsumen. 1,5 tadi subsidinya, kemudian dikurangi subsidi yang dinikmati konsumen yaitu 1. 1,5 dikurangi 1 sehingga subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah 0,5. Sedangkan subsidi yang dibayar oleh pemerintah adalah jumlah subsidi yang diberikan dikalikan dengan jumlah atau kuantitas barang yang diterima atau yang dijual, sama dengan 1,5 dikali 9, sehingga subsidi yang dibayar pemerintah sebesar 13,5. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan atau total revenue adalah total pendapatan. Seseorang menjual barang, pendapatannya adalah jumlah barang yang dijual dikalikan dengan harga, atau TR. TR ini merupakan fungsi dari X, tergantung pada jumlah barang yang dijual, sehingga rumusnya TR ini adalah P kali X. Semakin banyak menjual barang, maka semakin tinggi pendapatannya, sehingga slope-nya ini positif. Misalkan kalau penjualan barangnya adalah 100, maka pendapatannya adalah 1000. Maka X1, R-nya 1, revenue-nya 1. X2, R-nya 2, revenue-nya 2. Semakin tinggi yang dijual, maka pendapatannya juga semakin tinggi. Contoh soal, harga barang 200 per unit. Tentukan persamaannya, tentukan pendapatan total bila terjual 350 unit. Gambarkan grafiknya. Kita ke persamaannya. TR sama dengan P kali X. P-nya adalah 200. P itu harga atau price, maka 200 kali X. Kemudian tentukan pendapatan total bila terjual 350 unit. X sama dengan 350, maka TR-nya P kali X. P-nya 200, X-nya 350. Maka TR sama dengan 70.000. Kemudian gambarkan grafiknya. Grafiknya seperti ini. Jika X-nya 0, TR-nya juga 0. Jika X 350, maka TR-nya adalah 70.000. Kemudian kita langsung menghubungkan grafiknya dari titik 0,0 dan 350,70. Dan seperti ini grafiknya.